入微之境的修。此时，将我的刀意提升到大成。这世间的水，也是该奖励在做决断人，不用老夫说，可没天道果狗。不见，你终于。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-50. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 49. Di minggu kemarin, Xingnan bersama dan yang lainnya telah tiba di lantai ketiga. Berbeda dan tempat-tempat sebelumnya, di sini mereka bisa merasakan dan begitu jelas kalau terdapat energi spiritual yang melimpah. Ini sangat wajar karena ujian di lantai ketiga adalah membentuk pil dan menggunakan energi spiritual. Orang-orang di luar sama sekali tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Bahkan alkemis tingkat tinggi saja tidak akan mungkin bisa melakukan semua itu. Martial Spirit akan berperan sangat tinggi dalam lantai ketiga ini. Jadi tetua itu pun meminta para peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik dari Martial Spirit mereka. Wang Long adalah orang pertama yang mengeluarkan Martial Spiritnya. Ia pun mendapatkan pujian dari tetua itu. Selain ia adalah giliran dari Wang Lolin baru Huangku. Hanya saja untuk Martial Spirit milik Huangku itu tidaklah menarik perhatian dari tetua ini. Sampai akhirnya Wei Hao pun mengeluarkan Martial Spiritnya. Milik Wei Hao lah yang memiliki keunggulan daripada yang lain. Sedangkan Xingnan sendiri diremehkan oleh orang-orang di sana. Bahkan tetua ini sendiri yang memintanya untuk menyerah saja, karena tahu kalau Martial Spiritnya sangatlah lemah. Tapi Xingnan langsung membungkamnya dan mengeluarkan sosok kesatria kunonya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Martial Spirit yang Xingnan keluarkan membuat semua pihak terkejut. Karena bagaimana bisa seseorang yang masih berada di ranah body tempering memiliki Martial Spirit sekuat itu. Xingnan memberitahu kepada tetua ini kalau dia sudah berhasil mengubah takdirnya dan perjuangan yang begitu keras. Sekarang ia melihat apakah orang-orang ini bisa mengubah takdir kekalahan mereka semua. Wang Lolin berada di belakang Wei Hao, yang mana dirinya itu akan memberikan bantuan kepadanya agar bisa mengalahkan Xingnan. Apa yang sebelumnya dikatakan oleh Xingnan telah membuat mereka semua kesal, termasuk juga dengan Huangku. Ia memintanya untuk tidak percaya diri dulu karena seharusnya ia sadar kalau dirinya tidak akan membiarkan Xingnan menyempurnakan pil semudah yang dirinya pikirkan. Xingnan sudah tahu Huangku akan melakukan segala cara demi bisa menanggungnya. Namun dan sosok kesatria kuno di sisinya, jangankan melukainya, menyentuh Xingnan saja ia tidaklah mampu. Huangku pun terlempar dari lantai ketiga. Xingnan, 你少，绝不会眼睁睁地看着你Melihat apa yang terjadi membuat tetua ini penasaran sebenarnya Martial Spirit apa yang dimiliki oleh Xingnan. Karena bagaimanapun Martial Spiritnya bisa melakukan semua itu. Xingnan pun memberitahu mereka kalau Martial Spirit miliknya bernama Dewa Perang. Ia akan menyerap semua energi spiritual yang diinginkan oleh Xingnan. Apa yang dikatakannya itu membuat semua orang di sana terkejut. Apalagi hanya dalam hitungan detik saja Xingnan telah berhasil menyempurnakan pil dari energi spiritual. Wei Hao dan Wang Lolin hanya bisa pasrah saja karena mereka telah kalah. Untuk Wang Long sendiri menjadi begitu terkesan kepada Xingnan. Padahal dulu dia itu berada di bawahnya, namun tanpa ia sadari Xingnan sudah jauh berada di hadapannya. Tetua ini sungguh tidak menyangka Xingnan bisa menyempurnakan pil. Padahal sebelumnya ia sudah meremehkan Xingnan. Ia pun meminta maaf karena telah mengatakan hal buruk kepadanya. Xingnan tidak lama mempermasalahkan hal itu. Sebagai pemenangnya, Xingnan pun berhak mendapatkan hadiah. Yang mana ini adalah sebuah batu yang sangat berharga karena diciptakan langsung oleh langit dan bumi. Batu itu sangat langka, jadi tidak banyak orang yang memilikinya. Batu ini sendiri bisa membantu peningkatan kultivasi Xingnan sampai ke alam halus. Padahal itu tentu saja membuat Xingnan merasa begitu senang.
Ia berniat untuk menggunakan hal itu agar bisa meningkatkan kemampuan berpedangnya. Ia pun berterima kasih atas pemberian tetua ini. Setelah semua itu, Weho dan yang lainnya pun dikeluarkan dari menara karena perjalanan mereka sudah berakhir. Para tetuanya pun hanya bisa pasrah saja. Sedangkan untuk Sinan sendiri sudah berada di lantai keempat. Orang-orang pun penasaran sebenarnya ada apa saja di lantai keempat itu. Karena inilah pertama kalinya seseorang memasuki lantai keempat. Tapi cermin ini tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam sana. Ini satu wajar karena bagaimanapun Xingnan tidak membawa order emas pemberian aliansi bisnis. Jadi mereka tidak akan bisa melihat perjalanan selanjutnya dari Xingnan. Tetua Tianyi hanya bisa berharap kalau Xingnan bisa melalui tingkat keempat dengan selamat. Untuk para tetua dari 3 sekte lainnya mulai merasa khawatir, karena jika Xingnan sampai berhasil melewati lantai keempat itu, maka mereka harus segera bertindak. 入微之境的修，此时将我的刀艺提升到大成。是可惜了，秦南，你一定4层的话该怎么做？ Xin pun berpindah kepada Xingnan, yang mana kali ini lantai keempat seakan-akan berada di atas bukit yang begitu tinggi. Sebuah suara pun terdengar. Ia mulai bertanya kepada Xingnan bagaimana jika ia mengatakan kalau apa yang ada di lantai pertama sebenarnya memang benar. Bagi Xingnan itu adalah hal yang salah karena sebagai seorang praktisi bagaimana bisa mereka terganggu oleh benda luar. Jadi ia pun menekankan untuk memberikan penolakan. Xingnan tidaklah peduli apakah yang berada di lantai pertama itu benar atau salah. Namun yang pasti Xingnan tidak akan terpengaruh. Dirinya akan tetap berada dalam jalurnya sendiri. Selain itu dirinya juga memiliki tekad besar untuk berusaha sekuat tenaga. Apa yang dikatakannya membuat tetua ini senang karena Xingnan masih muda namun memiliki pandangan yang begitu luas. Tetua itu pun keluar dan mengendarai seekor makhluk. Pria itu memberitahu kalau di lantai atas menara Wuyuan memang mengandung rahasia yang memicu gelombang besar di seluruh benua. Xingnan merupakan orang yang begitu pintar. Seharusnya tanpa ia beritahu sekalipun, Xingnan pasti sudah tahu kalau untuk mendapatkan rahasia tersebut, ia harus melalui berbagai bahaya. Jadi tetua ini akan memberikan pilihan kepadanya, yakni Xingnan boleh berhenti di sini dan mendapatkan hadiah yang besar darinya. Tapi Xingnan tidak ada niatan untuk menyerah. Apalagi ia sudah sampai sejauh ini, jadi tidak ada alasan untuk tidak pergi ke lantai kelima. Apalagi ini sudah waktunya bagi rahasia itu keluar ke dunia. Tetua ini hanya tertawa saja sebab Xingnan belum melihat harta yang ia tawarkan. Jadi dia pun akan memperlihatkannya, siapa tahu bisa mengubah pikiran dari Xingnan. Yang pertama adalah buah surgawi. Dan memakan buah itu, Xingnan bisa dengan mudah menyempurnakan energi spiritualnya. Tidak hanya itu saja, Xingnan bahkan bisa mencapai ranah Rajawu dalam waktu 1 hari saja. Ini benar-benar tawaran yang begitu menggoda. Bahkan Xingnan sendiri hampir saja terjebak. 这世间的水，也是该奖励在座决断人，不用老夫说，可每天到国狗日之内直达5。 Selain buah surgawi, ada juga harta lainnya, yakni sebuah pedang. Sebagai pengguna pedang, seharusnya pisau yang dipanggil sebagai perusak bintang merupakan hal yang sangat cocok untuk Xingnan gunakan. Karena kekuatannya sendiri mampu memotong 5 gunung dan menghancurkan bintang-bintang hanya dalam sekejap saja. Sekali lagi, harta ini pun membuat Xingnan tergoda. Akan tetapi, Xingnan berusaha untuk menahan godaan itu, walaupun harta ini sangatlah menggoda sekali. Tetua ini terus menunggu keputusan Xingnan. Jika ia masih tidak puas dengan 2 harta pemberiannya, maka itu akan memberikan hadiah selanjutnya. Yang mana ini merupakan sebuah buku teknik seni bela diri. Jika Xingnan mampu mempelajari teknik itu, maka ini bisa membantu kecepatan kultivasinya. Ini akan jauh melampaui apa yang sebelumnya Xingnan lakukan. Kini tetua itu pun mempersilahkan Xingnan untuk mengambil keputusan. Xingnan memberitahu kalau sejak awal dirinya menginjakkan kaki di Pavilion Wuyuan, ia sudah berniat untuk mencapai puncak. Jadi jika dirinya berhenti di sini hanya untuk harta-harta itu, maka Xingnan sama saja mengkhianati ambisi mudanya. Mendengar apa yang dikatakannya, tetua ini pun tidak mempermasalahkan keputusan Xingnan. Kini dirinya pun mulai pergi dan membawa harta-harta itu. Sebuah tangga pun muncul tepat di hadapan Xingnan. 暗河大道，你踏足五元阁那一刻起，我便告，如果为了这些宝物，就止步于。
Tetua ini memuji Xingnan yang tidak mengubah keputusannya walaupun telah digoda dengan harta kualitas terbaik. Secara perlahan namun pasti, Xingnan pun akhirnya bisa melihat puncak dari Menara Huyuan. Yang berada di sini tidak hanya ia saja, namun sudah ada tetua yang menunggu kedatangan Xingnan. Ia yang sedang minum teh pun memberitahu kalau mereka sudah lama tidak bertemu. Kita tiba-tiba dibawa keluar dari Pavilion Huyuan, yang mana sebuah cahaya pun keluar. Ini menyilaukan pandangan semua orang. Mereka penasaran apa yang telah terjadi di dalam sana. Apakah Xingnan itu telah lulus ujian di tingkat keempat dan saat ini kemungkinan sudah berada di lantai kelima. Di saat semua orang tidak percaya dan apa yang Xingnan lakukan, hanya Miao Miao sendiri yang dari awal percaya kalau Xingnan pasti bisa melakukannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.